Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatun Zahro dengan NIM K431809 dari Universitas 11 Maret. Dalam tugas mata kuliah endokrinologi ini yang diampu oleh Bapak Dr. Rusdi M. Biomed, saya akan mempresentasikan bagaimana resiko osteoporosis pada wanita hamil. Osteoporosis atau pengaturan tulang adalah kondisi saat kualitas kepadatan tulang menurun. Kondisi ini membuat tulang menjadi keropos dan rentan retak. Dapat dilihat di dalam gambar, ada perbedaan tulang yang sehat dan tulang yang mengalami osteoporosis. Tulang yang sehat itu tampak kompak dan rongganya itu kecil-kecil. Sedangkan pada osteoporosis itu terlihat bahwa rongganya itu sangat besar dan juga mengalami keropos yang sangat banyak yang mengakibatkan tulang ini rentan mengalami keretakan. Mekanisme osteoporosis. Osteoporosis disebabkan adanya defisiensi kalsium dalam plasma darah. Pengaturan kalsium dalam darah melibatkan dua hormon, yaitu hormon paratiroid dan kalsitonin. Hormon paratiroid disekresikan oleh kelenjar paratiroid yang distimulasi dari penurunan kadar kalsium saat sirkulasi. Hormon tersebut meningkatkan jumlah aktivitas sel osteoklas. Hormon paratiroid di ginjal berfungsi meningkatkan reabsorpsi kalsium di tubulus distal. Hormon kalsitonin disekresikan oleh kelenjar tiroid dan stimulasi oleh kadar kalsium yang meningkat. Hormon ini bekerja menghambat aktivitas sel osteoklas dan meningkatkan deposisi kalsium dari sirkulasi ke tulang, serta menurunkan reabsorpsi kalsium di ginjal. Di dalam tulang, terdapat proses homeostatis kalsium, yaitu menjaga kadar kalsium dalam tubuh tetap seimbang. Homeostatis memiliki dua proses, yaitu reabsorpsi tulang dan deposisi tulang. Reabsorpsi tulang adalah proses pelepasan kalsium dan komponen organik lain dari tulang ke sirkulasi yang melibatkan sel osteoklas yang membutuhkan pada saat kadar kalsium rendah. Deposisi tulang adalah proses pengendapan kalsium dan komponen organik dari sirkulasi ke tulang yang melibatkan sel osteoblas dan terjadi saat kadar kalsium melebihi nilai normal. Dapat dilihat di dalam gambar ada osteoblas dan osteoklas. Rang L berwarna kuning, rang berwarna merah, dan OPG yang berwarna biru. Normalnya, OPG akan berikatan dengan rang L sehingga rang tidak dapat berikatan dengan rang L. Namun, pada saat adanya osteoporosis ini, OPG tidak berikatan dengan rang L sehingga rang akan berikatan dengan rang L, di mana hal ini dapat memicu monosit dari osteoklas berubah menjadi berinti banyak dan memiliki enzim untuk mereabsorpsi pembentukan fosfatase asam dan enzim lain seperti kolagenasi dan sebagainya, sehingga tulang akan dikeroposi. Pengeroposan tulang terjadi dengan osteoklas yang mengeroposi dan osteoblas yang memperbaiki, dan hal itu akan terjadi terus-menerus sampai akhirnya terbentuk rongga. Kemudian kebutuhan kalsium pada wanita hamil. Konsumsi kalsium pada ibu hamil hanya sekitar 40-55% dari kebutuhan. Absorpsi kalsium makanan oleh usus sekitar 35%, sehingga pemberian kalsium sebanyak 500-1000 mg akan mampu mencegah terjadinya perubahan tekanan darah dan memberi cadangan kalsium pada janin untuk pembentukan tulang dan gizi. Selama kehamilan, kadar kalsium total dalam serum turun akibat dari kadar albumin yang turun selama kehamilan. Hasil akan menurun sesuai dengan bertambahnya usia kehamilan, yaitu trimester 1 0,26 mg per desiliter, trimester 2 0,28 mg per desiliter, dan trimester 3 0,3 mg per desiliter. Kemudian resiko osteoporosis pada wanita hamil.
Wanita hamil yang tidak mengkonsumsi sumber-sumber kalsium maka akan mengalami hipokalsemia, kondisi di mana plasma darah mengalami diferensiasi atau memiliki terlalu sedikit kalsium. Hipokalsemia juga dapat disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Hipokalsemia menandakan kondisi 4 kelenjar kecil pada leher, yaitu kelenjar paratiroid, ginjal, dan pankreas. Kadar kalsium dalam darah yang rendah akan merangsang hormon paratiroid. Diferensiasi kalsium dalam darah dapat memicu adanya osteoporosis. Dikarenakan wanita hamil ini mengalami hipokalsemia, maka kelenjar paratiroid mengsekresikan paratiroid sangat tinggi. Karena penurunan kadar kalsium saat sirkulasi dan kelenjar tiroid tidak dapat mensekresikan hormon kalsitonin yang dapat menghambat aktivitas osteoblas karena kadar kalsium rendah. Sehingga aktivitas osteoblas menghasilkan OPG dan rang L yang tetap meningkat berikatan dengan monosit menghasilkan rang. Sehingga rang L berikatan dengan rang menjadi osteoblas berfungsi untuk reabsorpsi tulang yang mengakibatkan rongga dalam tulang, sehingga memicu adanya osteoporosis atau pengeroposan tulang. Untuk mencegah adanya osteoporosis pada wanita hamil, dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, olahraga teratur. Yang kedua, mencukupi kebutuhan kalsium. Yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D. Yang keempat, mengurangi minuman bersoda. Yang kelima, hindari merokok. Yang keenam, menghindari mengonsumsi minuman beralkohol. Nah, seperti itu presentasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.